Selamat datang di Inspire Talks. Saya Edward Irvin yang kali ini akan menjadi moderator untuk membahas topik yang menurut saya itu sangat menarik. Mungkin menurut teman-teman juga menarik sih. Topiknya adalah membangun hubungan. Di sini itu saya tidak sendiri tentunya. Di sini saya kedatangan narasumber yang sudah ahli, sudah pro lah dalam bidang ini. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan adalah Om Yadi. Selamat datang Om di Inspire Talks kali ini. Terima kasih. Oke Om, langsung aja nih Om. Ya, Dalam topik ini kita membahas tentang membangun hubungan. Apa sih tanggapan Om Yadi dalam membangun hubungan dan bagaimana menyelesaikan tantangan tersebut Om? ya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa dilepaskan kebutuhannya mengenai relationship atau hubungan dengan orang lain. Dan tentu di dalam hubungan ya banyak perjalanannya dan banyak liku-likunya. Ya. Dan itu tentu harus disikapi dengan bijaksana. Bagaimana supaya bisa tetap awet hubungannya dan bisa berjalan dengan baik. Dan tidak ada yang dirugikan, tapi masing-masing justru bisa saling mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Oke. Biasanya tantangan apa sih Om yang Om hadapi nih dalam membangun hubungan tersebut? Tantangan yang pertama ya itu adalah karakter orang, sifat orang. Seperti itu. Karena kadang-kadang sudah kita mencoba untuk membangun hubungan, tapi akhirnya juga bisa kandas juga. Karena apa? Alasannya perbedaan sifat, perbedaan karakter. Karena sikap-sikapnya yang tidak menarik, sikap-sikapnya yang justru kontraproduktif. Sehingga seringkali banyak hubungan kandas di bagian itu. Perbedaan karakter ya, memahami karakter setiap pasangannya. Gimana sih cara menghadapi tantangan itu Om, kalau dari Om sendiri? Ya, kalau saya mengamati ya, dan tentunya konteksnya kita di dalam Tuhan ya. Kalau kita hidup dalam Tuhan, tentu nilai-nilai dasar kehidupan kita kan kebenaran. Ya. Nah, harusnya setiap pribadi itu bertumbuh dalam kebenaran itu, lalu mengimplementasikan setiap nilai-nilai kebenaran dalam kehidupannya, sehingga ketika membangun hubungan bukan hanya karena kemauanku, kemauanmu, tapi bagaimana kita bisa menyatakan bahwa kebenaran atau kemauan Tuhan yang bisa digunakan untuk bisa nyambung. Kalau kemauanmu pasti you punya kemauan sendiri, kemauanku kemauan sendiri. Tapi sebenarnya konteks untuk kita bisa membangun hubungan yang lebih bagus ya, apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, selanjutnya ini Om. Kan banyak nih anak-anak muda yang pacaran 4 tahun, 5 tahun. Memang ada yang bosan, ada juga yang tidak bosan. Nah, aku mau nanya nih Om, bagaimana sih cara membangun hubungan itu kalau dia udah 4 tahun, 5 tahun tuh bosan tuh bagaimana? Begini, itu awal-awalnya kalau kita mau membangun hubungan harus dimulai dari niat. Ya, niatnya itu hubungan itu mau dibawa kemana? Kan ada lagunya, mau dibawa kemana? Itu kan? Ya. Nah, kalau kita udah tahu destinasinya, tahu tujuannya, maka yang keduanya persiapkan. Makanya kadang-kala saya juga heran, kenapa orang-orang gampang putus asa, gampang balik kanan, nggak melanjutkan hubungan, dan alasannya katanya bosan dan sebagainya. Nah, tentu mengapa bosan? Pasti ada something, pasti ada sesuatu yang membuat orang itu bosan. Mungkin sifatnya yang nggak kunjung-kunjung bisa saling memahami. Karena membangun hubungan itu, kunci yang pertama itu harus saling mengerti. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi semakin mengenal itu akan semakin sayang. Besoknya semakin mengenal lagi akan semakin sayang. Tapi yang jelas adalah begini. Dari sejak awal kalau kalian mau membangun hubungan, harus dipikir dulu. Kalau memang udah siap masuk ke sana, ya harus betul-betul saling merendahkan diri untuk saling memahami, saling mengerti. Saya udah nikah 25 tahun, nggak bosen tuh. Ternyata aku semakin cinta. Nah itu dia. Oke, nah tadi kan kita bahas tentang dari PDKT, Ya. pacaran, membangun hubungan. Nah ini aku mau bahas dikit tentang ke jenjang pernikahan nih Om. Ya. Kalau kita udah menikah nih Om,
pasti kan ada hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi. Ya. Kayak misalnya kekerasan dalam rumah tangga, Iya. Suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh. Apa sih yang harus dilakukan? Apakah kita harus cerai atau apa sih menurut Om bagaimana? Ya, makanya saya ini seorang konselor. Iya, Udah lama cocok makanya dan nih. udah banyak pasangan-pasangan yang Tuhan Konsultasi, percayakan ya. untuk konsultasi dan Tuhan percayakan saya memberkati mereka. Tentu mereka sebelum menikah itu ada persiapan masa BPN ya, bimbingan pranikah. Kalau menyangkut tentang cerai, ketika saya konseling, saya udah tanya, apakah Anda punya rencana cerai? Enggak. Semua rata-rata menjawab Jawabnya tidak. Lalu saya tanya juga, siapa di antara kalian yang punya rencana untuk selingkuh? Enggak ada. Semuanya enggak ada. Tapi pertanyaan ini kenyataannya di dalam dunia nyata, walaupun ditanya katanya enggak, tapi kejadian. Baliknya, ya. Nah, bagaimana untuk hal itu? Iya. Konteks kita dalam hal ini sebagai anak Tuhan. Di dalam kekristenan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Makanya kalau mau menikah ya betul-betul harus ada pertimbangan yang masak. Harus betul-betul ada pemikiran yang bijak. Ibaratnya kalau kita mau bepergian, nikah itu hanya one way ticket. Hanya sekali jalan. Dan saya di gereja ini hanya memberikan surat nikah. Surat cerai. Tapi tidak memberikan surat cerai. Oke. Maka yang mau menikah ya harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Tadi kan Om Yadi bilang nih, udah banyak pasangan-pasangan yang konsultasi sama Om. Ya. Dari banyak pasangan itu, masalah apa sih Om yang sering muncul? Apa sih masalah terberatnya? Oke. Yang berat itu ya perselingkuhan. Yang kedua KDRT. KDRT berat. Ya, suatu saat ada kejadian kita ditelepon. Kita kan mendengar yang nelpon tadi itu sedang ribut tuh, ada masalah besar begini begitu. Tapi setelah sampai di sana, sepertinya ayem-ayem aja, aman-aman aja. Lalu apa yang terjadi? Wah, kita sebagai hamba Tuhan kan harus berpikir secara positif ya. Oh, kita pikir ya nggak terjadi apa-apa. Ya, tapi namanya kita melayani dan kita juga bisa membaca, merasa atmosfer yang ada di tempat itu. Ya, waktu itu kita ya bertanya, apa sih yang terjadi, ada pergumulan apa. Nah, kita bisa kaget itu, karena tiba-tiba sih yang kita ajak omong itu, dia buka bajunya. Dan ternyata itu dia ngantongin, ada obeng, ada gunting, guntingnya aja ada 2. Dan itu ternyata obeng gunting itu adalah yang digunakan oleh pasangannya untuk nancepin badannya dia. Jadi semuanya udah robek-robek nih badannya, ketutup aja. Wah, itu ngeri loh. Dan enggak gampang untuk kita masuk dan akhirnya langsung bisa damai kayak gitu. Wah, itu proses. Itu satu. Kejadian berikutnya, ada suami istri konseling. Jadi malam-malam itu telepon dulu. Kalau Pak Yadi nggak ikut kasih masukan apa, kami cerai. Begitu. Saya bilang begini, jam 1 pagi bagaimana saya mesti datang ya. Saya bilang gini aja Pak, besok aja datang kantor. Oke, bawa aja istrinya. Oke, sampai ke kantor. Lalu kemudian apa yang terjadi? Belum mulai konseling, istrinya udah dibanting. Dan itu berat-berat kayak begitu. Nah, kalau ditanya bagaimana sih solusinya, bagaimana sih jalan terbaiknya ya. Ketika kita merasa diri kita atau kita sadar bahwa kita anak Tuhan, saya selalu mengajar ya, kepala dari laki-laki adalah Kristus. Kepala itu artinya adalah sumber. Kalau Anda mau pengen jadi seorang suami yang baik, you harus menjadikan Kristus sebagai sumber kasihmu, sumber kesabaranmu, sumber pengertianmu, dia adalah sumber. Tapi permasalahannya karena kita pakai pikiran dan pengalaman, kekuatan kita sendiri. Kita anggap bahwa kebenaran yang kita miliki itu kebenaran yang sudah jaminan bahwa itu bisa mengatasi hal-hal itu.
Ternyata kebenaran kita nggak cukup. Kita harus betul-betul menjadikan Kristus sebagai sumber. Dan juga yang ketiga, permasalahan-permasalahan yang berat, salah satunya adalah masalah penghidupan, ekonomi. Ada istilah mengatakan, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah, itu. Dan itu saya sering menghadapi yang seperti itu. Oke, jadi banyak banget ya Om masalahnya. Banyak. Berat-berat lagi ya. Waduh. Berat. Oke, lanjut ya Om ya. Ya. Nah, kan kalau misalkan nih pacaran gitu ya. Pacar kita cewek, tapi dia dekat sama laki nih, akrab gitulah. Atau misalnya laki berteman dengan cewek lain gitu. Apakah itu boleh dibiarkan aja? Karena kan pasti pasangan-pasangan mudah cemburu Om. Kalau saya sudah ada hubungan dengan orang tertentu, disinilah butuh yang namanya menjaga perasaan. Yang kedua, butuh berjaga-jaga supaya tidak terjatuh dalam pencobaan. Kalau you sudah punya hubungan bagus, positif, dan tujuannya udah jelas, maka lawan kita atau yang kita bangun hubungan dengan dia juga harus mengerti, memahami perasaan, memahami situasi dan kondisi orang yang sudah menaruh hati dan sudah sepakat. Jadi dalam hal ini ya harus tahu diri gitu. Zaman-zaman pasangan milenial sekarang nih. Ya. Adalah yang lakinya di luar kota, di luar negeri, ceweknya di Jakarta. Ada yang ceweknya di Jakarta, ceweknya di luar negeri, cowoknya di Jakarta. Ya. Nah itu tuh gimana sih Om cara membangun hubungan LDR lah sebutannya sekarang ya? Iya. Gimana, Om? Oke, kuncinya komitmen. LDR nggak jadi masalah karena situasi dan kondisi yang menyebabkan seperti itu. Kalau memang komitmen dan dia jalani hidup dengan benar sesuai dengan komitmen yang ada, ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu gara-gara jarak jauh, pasangannya nggak tahu, seolah-olah masih berhubungan dengan pasangannya, tapi sementara sudah ada penyimpangan di tempat yang lain yang pasangannya nggak tahu. Itu kan yang nggak boleh kayak begitu. Makanya kembali kepada komitmen. Tapi saya tidak melarang karena situasi dan kondisi orang LDR. Nah ini aku ada bahas sedikit. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa akan ada masanya yang tidak punya anak akan lebih bahagia daripada yang punya anak. Contohnya ini kayak zaman sekarang dunia semakin berubah, inflasi naik, harga tanah naik, harga kendaraan naik, bensin pun naik ya Om ya. Nah waktu kerja juga makin padat, jadi jarang ada pertemuan antara suami dan istri dan anak juga gitu ya. Apa sih tanggapan Pak Yadi di zaman sekarang di mana orang-orang sudah menganggap bahwa nggak punya anak lebih bahagia daripada punya anak? Apakah punya anak pasti lebih baik daripada tidak punya anak? Jawaban saya nggak begitu. Nggak begitu. Karena apa yang dibilang Tuhan itu bukan sebuah perintah. Tuhan hanya berkata akan ada waktunya. Sementara perintah Tuhan yang pertama, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya menjadi satu dengan istrinya. Tujuan penciptaan Tuhan adalah beranak cucu. Dikatakan di situ kalau dibilang beranak cucu, berarti kan memang mempunyai anak juga perintah daripada Tuhan. Betul. Tapi bahwa memang pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. BBM naik, inflasinya luar biasa. Lalu orang mulai berkesimpulan, orang mulai berpikir kembali kepada tadi pernyataan ya, bukan perintah ya. Pernyataan Tuhan Yesus berkata bahwa akan ada waktunya bahwa yang nggak punya anak itu hidupnya akan lebih bahagia. Karena kalau yang anaknya banyak zaman sekarang sekolah aja, apalagi di international school, ongkosnya luar biasa. Orang udah mulai pakai hitung-hitungan nominalnya. Padahal ada orang yang juga anaknya banyak, mereka prinsipnya banyak anak, banyak rezeki. Karena Tuhan menciptakan anak itu ada rezekinya masing-masing. Makanya bagi saya kembali kepada prinsip yang akan diambil. Itu bukan perintah ya, yang Tuhan tadi itu pernyataan. Kalau perintah kan hukumnya kan wajib. Tapi kalau itu pernyataan, ya bagaimana kita menyikapi. Nah ini yang terakhir nih Om. Ya. Om Yadi kan udah punya anak ya. Bagaimana sih pengalaman Om Yadi mendidik anak-anaknya itu yang supaya takut Tuhan tanpa ada paksaan gitu loh. Kata kuncinya sebenarnya keteladanan.
Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh Iya. Yosi, Modi, sekolah minggu ya, harus sekolah dia, harus ya. Enggak. Dan anak-anak lihat setiap hari, mereka lihat bapaknya berdoa, betul ya, bapaknya berpuasa, bapaknya kadangkala konseling ya. Sampai hari ini saya cuma bilang sama anak-anak itu, yang saya bilang ya jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa tetap terus mengandalkan Tuhan. Tapi yang membuat mereka bergerak tanpa merasa dipaksa, ya karena saya bukannya sekedar teori, tapi apa yang sudah saya lakukan itu yang mereka juga lihat. Dan aku nggak pernah paksa, termasuk dia mau kuliah ambil jurusan apa, dibebaskan ya. iya, saya hanya kasih pagar, saya kasih kontrol, saya kasih value, dan saya kasih batasan-batasan kalau hal itu membahayakan mereka. Itu aja. Nah, itu dia sedikit pembahasan tentang membangun hubungan bersama narasumber kita, Bapak Yadi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Inspire. Bye.